sudah hadir juga, ada Teresa Sensei sebenarnya di sini. Ada Teresa Sensei. Selamat siang, konnichiwa. Ya, jadi 上町屋先生、こんにちは。ya, yoroshiku onegaishimasu. はい、よろしくお願いします。 Teresa Sensei ini baru ngajar di Unsada semester ini ya? いや、betul. Iya, Atarashi Sensei, ini desu ne. Hai, jadi Teresa Sensei di sini hari ini mau lihat kuliahnya Hapyo itu kayak gimana gitu ya. Yoroshiku onegaishimasu ya. はい、よろしくお願いします。 Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya akan munculkan, jadi grogi saya sebenarnya. Ya, oke. Saya munculkan PPT-nya. Sebelumnya itu saya sudah membagikan materinya dalam bentuk PDF. Ada yang sudah download? Ada? Atau belum? Semuanya? Sudah, Sensei. Sudah ya? Sudah, Sensei. Ya, baik, terima kasih. Hanya saja saya kemarin itu scan-nya dari buku KW3. Jadi mungkin bukan agak lagi sih, nggak jelas gitu. Ya, ada kayak gitu ya. Nggak jelas ya. Nah, makanya nanti saya udah scan lagi tadi malam, jadi nanti akan saya ganti itunya ya, linknya, supaya kalian bisa dapat PDF-nya yang lebih jelas. Pertama itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar, masih ada teman yang masuk. Ya, oke, kita mulai saja. Ya, halo, siapa tuh? Oke, baik, kita mulai pelajarannya hari ini. Hapyo ya. Hapyo itu ngapain? Apa yang kalian bayangkan ketika ngisi KRS ini Hapyo? Ada yang mau share pendapatnya? Silakan. Sambil saya nerima ini masuk Zoom. Hapyo itu sebenarnya presentasi, bukan sih, Sensei? Mempresentasikan sesuatu gitu. Oke, jadi presentasi, kebanyakan mungkin image-nya presentasi gitu ya. Presentasi pakai PowerPoint. Kenapa Stefano? Iya sih. Kenapa Stefano? Sidang. Ya, makasih Stefano. Ya, yang lain gimana? Ada nggak bayangan apa gitu? Kalau berpidato, Sensei? Berpidato, ya mungkin bisa juga sih. Kalau kita definisikan secara luas bisa juga masuk ke Hapyo ya. Oke, makasih Dita. Ada lagi yang lain? Ditanya hari ini ada 2 ya? Hari ini aja atau seterusnya? Dita Angelia dan Dita Septia. Seterusnya. Seterusnya. Oke. Yang lain gimana pendapatnya mengenai Hapyo? Silakan. Kalian Sensei, mau jawab. silakan. Kalau public speaking, Sensei? Public speaking ya, itu juga bisa sih. Makasih siapa? Salsa ya. Terima kasih. Terus yang lain gimana? Apa yang kalian bayangkan? Nanti gue ngerjain ini nih gitu. Ada nggak? Silakan yang lain. Jadi supaya nggak salah paham nanti ternyata HP ini beda gitu. Apa yang saya pikirin sama apa yang kalian pikirin itu beda gitu. Jadi melakukan sinkronisasi dulu. Udah, ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya? Oke, baik, saya lanjutkan kalau gitu. Ya, Hapyo itu ya ceritanya ini. Jadi saya ambil dari beberapa kamus ya, Hapyo. Seken ippan ni shirareru koto. Omotemuki ni shiraseru koto. Mata sono osirase. Jadi memberitahukan sesuatu ya. Terus yono naka omotemuki ni shirase shimesu koto. Jadi menunjukkan, memberitahukan sesuatu ke dunia secara luas gitu ya. Terus ada beberapa ada beberapa definisi juga yang saya ambil dari
bahasa Inggris juga ada, dari bahasa Indonesia juga ada. Jadi pada dasarnya memberitahukan sesuatu ya, memberitahukan informasi kepada orang lain gitu ya, menunjukkan gitu ya, gitu ya. Jadi dalam perkuliahan Hapyo ini saya akan mengambil definisi Hapyo ini dengan dari sudut pandang yang luas saja ya. Jadi tidak terfokus pada presentasi yang pakai PowerPoint gitu ya. Tapi kalau pakai ya boleh itu tapi nggak terbatas dengan itu saja ya. Jadi kan image-nya kan melekat ke situ ya, kalau Hapyo itu harus pakai PPT gitu ya. Padahal bisa dengan misalnya menunjukkan barangnya aslinya ya gini. Kore wa mouse desu. Kono mouse no iro wa kuro desu. Misalnya kayak gitu juga bisa sebenarnya. Jadi nggak perlu terikat dengan definisi-definisi Hapyo atau presentasi yang sudah ada. Jadi kalian bisa kita coba menginterpretasikan Hapyo ini dengan secara lebih luas ya, supaya nggak ngejalaninnya nggak capek ya, nggak berat gitu ya. Oke, sambil terima temennya yang masuk. Oke. Terus kita akan mengambil atau melihat Hapyo ini, presentasi ini sebagai dengan definisi yang lebih luas, tapi tetap dengan ada batasannya. Luas tapi ada batasannya ya. Gimana sih maksudnya? Ya, jadi yang maksudnya batasan ini adalah isinya itu harus memperkenalkan atau membicarakan atau mengumumkan atau menjelaskan mengenai sesuatu ke banyak orang ya. Jadi bukan monolog ya. Misalnya, kyou wa tsukaremashita. Iroiro yarimashita. Taihen. Bukan begitu ya. Jadi menjelaskan sesuatu ya. Yang sederhana, dari hal yang sederhana nggak apa-apa. Ya, misalnya menjelaskan apa ya. Hai. Kore wa nan deshou ka? Minasan. Kore wa nan da to omoimasu ka? Misalnya kayak gitu. Ini juga sama juga dengan Hapyo sebenarnya ya. Gitu. Menjelaskan sesuatu. Terus media yang digunakan itu bisa macam-macam. Silakan, kalian harus lebih kreatif daripada saya ya. Bisa pakai video, bisa pakai audio, bisa pakai PowerPoint juga boleh, atau bentuk yang lain juga nggak apa-apa. Bawa barangnya langsung misalnya, atau misalnya bawa orangnya langsung. Kono shito wa watashi no otousan desu. Misalnya ya, kayak gitu. Ya apa aja lah boleh. Nah, terus bentuknya juga bisa sinkron ataupun asinkron. Jadi kalau sinkron kan ketemu gini ya, nanti Hapyo langsung gitu. Tapi bisa juga dalam bentuk asinkron. Nah, kalau asinkron ini kira-kira bentuknya kayak gimana menurut kalian? Video bukan sih? Iya, video yang secara nggak langsung gitu ya, di upload ke YouTube gitu ya, itu asinkron. Ya, kira-kira seperti itu ya, betul. Terima kasih Rifki. Ya. Terus tema yang dihapyokan atau dipresentasikan ini bisa mengikuti minat kalian, minat pembelajar ya. Kalau bingung dengan temanya, bisa buat Hapyo sesuai dengan buku yang disediakan atau ceritakan sesuatu dari mata kuliah Sakubung ya. Di semester 3, kalian kan udah bikin macam-macam tuh di semester 3 ya. Udah disiksa sama saya, bikin ini, bikin itu, nulis ya. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terbatas, tidak harus bikin naskah baru gitu ya. Jadi jangan ngebayangin, aduh bikin naskah lagi deh, capek udah bikin naskah, harus presentasi pula, harus bikin PPT pula. Nah, itu enggak kayak gitu. Ya, terus targetnya adalah mampu memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang untuk mempresentasikan sebuah tema. Memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang kalian sendiri ya. Jadi ya nanti saya jelaskan lagi sih ya. Saya lanjutkan dulu. Mampu mempresentasikan suatu tema tersebut di depan kelas, di depan banyak orang. Terus mampu menggunakan teknologi dalam menyusun dan mempresentasikan tema tersebut. Terus mampu memasukkan pengetahuan terbaru dalam isi presentasinya. Jadi ada disisipkan gitu apa informasi yang bermanfaat buat temennya ya.
Terus mampu menjalin komunikasi dengan orang lain ketika kalian mempresentasikan sesuatu. Jadi ketika mata kuliah HPO ini selesai, UAS itu selesai, kalian bisa melakukan ini semua. Itu targetnya. Ya, targetnya ini. Nah, targetnya itu bukan sekedar hanya mengasah kemampuan bahasa Jepang aja ya. Tapi di sini kan kalau namanya kemampuan ngomong di depan orang, ini sekarang nggak ngomong di depan orang sih sebenarnya ya. Kita juga nggak tahu ini mendefinisikan momen ini seperti apa. Tapi walaupun kayak gini bentuknya, kadang kita tetap masih gugup kan. Ada yang nggak gugup waktu ngomong secara online kayak gini. Biasanya gimana kalau kalian kalau harus presentasi gini secara, ada yang pernah presentasi secara online begini? Nah, sensei. Belum pernah sensei. Belum pernah ya. Terus kalau ngebayangin kira-kira gimana tuh? Deg-degan nggak? Oh, pusat banget paling ini. Dekat sensei. Paling pas di kelas. Sama aja sensei gugupnya. Sama aja kan ya? Seperti pengajaran juga ya sensei. Maksudnya terasa Iya betul, sama sebenarnya gugupnya ya sama. Jadi Waktu saya presentasi paling yang saya pernah di kelas. di kelas ya. Pas SMK. Oke, Stefano, makasih Stefano. Ya, jadi sebenarnya perasaan yang dialami itu sama. Nah, di mata kuliah ini kita coba menaklukkan ya, meminimalisir hal-hal tersebut supaya kita bisa ya tampil di depan banyak orang gitu ya. Dan kemampuan itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan ya, memang ada sih, kadang ada satu orang yang punya bakat gitu ya di bidang ngomong ke orang lain gitu ya. Tapi ada juga, banyak juga orang yang memang harus mengasah kemampuan itu. Jadi bukan sesuatu yang secara alamiah menempel gitu. Tapi insting berkomunikasinya, memberitahukan kepada orang lain gitu kan ya, itu sudah ada sejatinya di dalam diri kalian masing-masing, di dalam diri kita tuh sudah ada. Nah, kita tinggal mengasah kemampuan itu, insting itu supaya bisa lebih terstruktur lagi gitu. Oke. Terus untuk standar perkuliahannya, komunikasinya seperti yang sudah kita jalankan ya. Kita menggunakan dua platform. Yang pertama portal Unsada dan Google Classroom ya. Ini dua platform utamanya. Linknya itu saya lupa tulis. Tapi nanti akan saya sampaikan di WhatsApp group link Google Classroom-nya ya. Terus untuk link WhatsApp group juga sudah kita sudah bergabung ya. Kalau ada temannya yang ambil mata kuliah ini tapi belum gabung di WhatsApp group, silakan di invite aja. Nanti kalau perlu linknya nanti akan saya kasih juga di WhatsApp group ya. Oke, terus teknis perkuliahannya sama seperti semester kemarin ya, ada sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu pakai Zoom yang saya sediakan, yang gratis ya, jadi nanti di tengah itu pasti terputus. Kalau sudah terputus, silakan gabung lagi dengan link yang sama tanpa perlu saya instruksikan lagi ya. Terus kegiatan sinkron juga, ini sesi Zoom ini selalu saya rekam, jadi nanti akan saya upload. Kalau misalnya kalian nggak sempat atau putus-putus sinyalnya, bisa lihat di channel YouTube saya. Subscribe juga boleh. Oke. Terus kalau perkuliahan asinkron itu akan selalu melalui Google Classroom ya. Nanti informasinya semua akan disampaikan melalui WhatsApp group juga. Jadi pada dasarnya portal itu hanya untuk absen. Kalau saya, jadi kalau belajar itu fokusnya di Google Classroom ya, gitu ya. Terus silakan kalian memperhatikan materi minimal sehari sebelumnya lah ya. Jadi supaya nggak kosong banget kepalanya. Terus informasi mengenai materi juga akan disampaikan melalui Google Classroom atau WhatsApp group. Kalau ada apa-apa, kalian juga bisa hubungi saya di nomor yang tercantum atau di WhatsApp group ya. Silakan, kapan saja boleh. Literally kapan saja boleh. Tapi belum tentu langsung dibalas. Terus untuk nilai komponennya ini
presentasinya masih yang lalu ya. Setelah saya melalui semester kemarin, kayaknya memang perlu diubah ini presentasinya. Ternyata absensi 40% ini tidak efektif karena saya selalu mengizinkan siapapun boleh absen. Jadi ini pasti akan berubah. Terus silakan nanti pastikan absensi kalian sebelum UTS atau UAS. Siapa tahu nggak cocok, nggak sesuai dengan kenyataan ya. Terus saya juga tidak menerima permohonan perubahan nilai setelah UAS selesai. Misalnya kalian berharap dapat A tapi ternyata dapat C. Sensei kok saya C, saya nggak mau, saya maunya minimal B lah gitu. Nah itu nggak bisa. Silakan kalau ada hal-hal yang tidak memuaskan sampaikan sebelum UAS ya. Jadi bisa ditangani gitu. Kemudian mencontek atau menggunakan karya orang lain tanpa izin adalah hal yang berdosa. Ini tidak bisa saya kontrol, tapi silakan kalian bisa ini tadi saya kan sebut bisa menggunakan naskah yang sudah ada ya, jadi silakan disebutkan saja sumbernya gitu, ini dari buku apa, halaman berapa gitu, kalau memang pakai sumber dari yang sudah ada ya. Terus misalnya kalian tidak hadir di perkuliahan ini ya, itu bukan berarti kalian tidak ada, berarti saya tidak harus mengerjakan apa yang ditugaskan di saat itu gitu, tidak begitu ya. Jadi kewajiban itu selalu menempel kepada kalian. Jadi silakan bisa tanya apa yang atau sekarang kan tadi saya sudah sampaikan videonya selalu diupload ke YouTube, jadi silakan dicek saja. Kalau tidak sempat ikut sesi Zoom ini secara sinkron, itu kalian tetap harus absen, silakan absen, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat setelah itu harus lihat rekaman videonya di YouTube ya. Terus kalau diperlukan kesepakatan lain kita akan buat dan kita sepakati bersama komponen kelas. Komponen kelas itu saya dan kalian. Terus untuk teknis penilaian ini selama pembelajar kalian, maksudnya pembelajar itu kalian ya, mahasiswa, saya juga pembelajar sih. Berusaha sendiri, tidak mungkin tidak lulus dalam kuliah ini. Ini juga sudah saya perkataan saya insya Allah konsisten seperti semester lalu ya. Nanti kalau ada anomali dalam cara atau hasil pekerjaan kalian, itu kita akan diskusikan kenapa bisa begitu. Anomali itu maksudnya yang aneh-aneh gitulah ya. Oke. Siswa akan melakukan penilaian juga terhadap saya ya. Kalian juga akan menilai saya nanti. Nah, silakan lakukan dengan objektif sama seperti saya menilai kalian ya. Jangan menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Oke. Jadi kalau ada kalian merasakan ketidakpuasan ya, itu saya mohon banget sampaikan. Jangan sampainya banyak ya. Jangan sampai kalian tidak bisa menyampaikan ketidakpuasan itu. Nanti sesinya jadi jelek ya. Gitu. Saya pribadi ingin mewujudkan sebuah sesi yang bermanfaat buat kalian, buat saya. Nah, kalau kalian tidak bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan di mata kuliah ini, itu sesinya percuma gitu, nggak berkualitas. Ya. Terus kalau ngisi angket tentang saya, boleh yang kritik juga boleh, nggak masalah, tapi harus sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi terus jangan nulis yang absurd yang gak jelas gitu, yang menimbulkan fitnah. Nah itu sebaiknya dihindari, seperti contohnya yang di bawah ini ya. Jadi saling menghormati. Saya juga pasti menghormati usaha kalian ya. Terus ini adalah pola pikir saya, mungkin kalian juga udah bosan dengernya ya. Pertama, saya mengerti bahwa kalian itu macam-macam. Walaupun waktu belajarnya sama, sekitar 2-3 tahun, tapi apa yang kalian capai sekarang itu pasti beda-beda, dan itu saya memahami sepenuhnya ya. Nah, nanti hal yang dinilai dari mata kuliah ini adalah gimana usaha kalian dalam menyelesaikan setiap tugas, prosesnya yang saya lihat.
Kemudian capaian kemampuan bahasa Jepang, nanti ya kalian bisa hapyo dalam bahasa Jepang lancar, itu juga penting sih sebenarnya, tapi bukan segalanya ya. Tapi kita lihat prosesnya kayak gimana. Dalam mata kuliah ini juga tidak seperti biasa ya, tidak mementingkan jawab mana yang benar gitu, tapi kita pikirkan kenapa bisa begitu ya. Kalaupun kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai, itu bukan, nanti saya akan tanyakan kenapa bisa begitu. Nah, tapi bukan berarti mau menyalahkan, tapi cari tahu apa pemikiran di balik itu gitu, supaya bisa nemu sebabnya yang sebenarnya apa. Terus kelas ini bukan milik saya pribadi, tapi milik kita bersama ya. Kita akan membangun kelas ini ya, supaya kita bisa saling belajar. Saya juga paham bahwa lingkungan belajar kalian masing-masing beda, kondisi penguasaan bahasa asingnya, bahasa Jepangnya juga masing-masing pasti beda ya. Dan kalau merasa tidak mampu itu wajar, nggak apa-apa. Nanti dalam perkuliahan ini gimana caranya supaya kalian bisa merasa mampu gitu, bisa benar-benar mampu gitu. Kalian di sini untuk menjadi lebih baik, sama begitu juga dengan saya ya. Jadi mari kita bekerja sama ya, supaya masing-masing bisa mencapai target. Kalian juga bebas berekspresi di sini, silakan. Mau pakai sarung, mau belajar pakai sambil rebahan, mau sambil makan, terserah ya. Yang penting kalian bisa belajar. Saya akan baper tapi dalam konteks yang positif. Terus kalian mahasiswa ya akan memberdayakan, ini selalu saya sebutkan ya, karena nanti ada penjelasannya sih ya. Memberdayakan kemampuan bahasa Jepang kalian sendiri ya. Tidak perlu menghasilkan, ya kalau bisa ya boleh ya, alhamdulillah kalau bisa menghasilkan bahasa Jepang yang mewah itu oke. Itu saya pasti apresiasi. Tapi kalaupun enggak, itu enggak masalah, sama sekali bukan masalah. Bahasa Jepangnya berantakan, sensei malu ah. Nah itu dia, kita harus bisa. Saya berusaha mewujudkan lingkungan belajar di mana kalian bisa mengeluarkan diri kalian sendiri apa adanya. Silakan, boleh ya. Kalian juga tidak perlu mencari solusi masalah dari Google Translate ya, karena sama sekali nggak membantu. Saya bukan melarang, tapi nggak ada gunanya, karena sebagai kamus pun Google Translate nggak berkualitas kalau menurut saya ya. Karena Google Translate kan tujuannya bukan tujuan yang ini ya, hanya tujuan praktis ya, jadi bukan untuk belajar. Mungkin bisa dipakai untuk belajar, tapi dengan perlakuan tersendiri, nggak bisa begitu aja. Contohnya kayak ini, misalnya kalian beli, dulu saya sering bikin analogi, sekarang ada analogi yang baru. Kalau misalnya kalian ini nih, misalnya beli odeng di Lawson, terus bawa ke saya, sensei ini buatan saya loh odengnya, coba ya sensei. Oh, terus saya coba, wah enak banget nih odengnya, kamu hebat banget ya, bisa masak odeng seperti ini, seperti yang di Lawson. Iya sensei, makasih sensei gitu kan. Itu saya kasih feedback ya, oh enak banget nih, kayak enak banget rasa odengnya. Tapi feedback itu sebenarnya walaupun diberikan kepada kalian pembuat si yang tadi yang bawa odeng, itu feedbacknya sebenarnya buat si Lawson, karena yang buatnya Lawson ya. Terus karena enak, iya enak banget nih. Nah minggu depan tuh saya ada acara masak-masak di rumah, kamu datang deh ke rumah saya, nanti bikin ya, kita bikin odeng bareng ya. Nah karena yang bikin bukan dia repot, dia kebingungan, aduh gimana nih, saya nggak bisa bikin odeng, nggak bisa memproduksi odeng. Nah itu yang terjadi kalau kalian pakai Google Translate dalam memproduksi bahasa asing ya. Pabriknya di tempat lain, bukan di sini ya. Jadi kalau ada feedback pun nggak masuk ke sini gitu. Itu alasannya kenapa tidak menyarankan pakai Google Translate ya. Jadi apa ya, percuma waktunya, sayang. Mendingan keluarkan bahasa Jepang kalian apa adanya, nanti bisa jadi lebih baik sedikit-sedikit dari situ gitu, dengan feedback dari kelas ini
ya, daripada menunjukkan sesuatu yang bukan diri kalian sendiri gitu. Terus silakan kalian bisa bertatap muka dengan kemampuan bahasa Jepang kalian ya. Saya bisa sampai mana sih, saya bisa berusaha sampai mana, nah itu ya. Terus seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, tidak fokus ke hasilnya aja ya, tapi prosesnya gimana dijalaninnya. Nanti hasil belajarnya akan digunakan untuk memperbaiki proses belajar itu. Dan saya pun tidak akan memberikan sesuatu yang di luar batas kemampuan gitu ya. Tapi bukan berarti gampang juga. Bikin kayak gitu kan susah ya, hapyo. Tapi insya Allah kalian bisa. Saya percaya kalian bisa ya. Terus saling membantu itu boleh, silakan kalian saling berkolaborasi lah ya, bantu saling membantu, tapi silakan saling membantu dalam hal yang positif dan saling membangun ya. Oke. Terus ini pakai kata-katanya pengajar dan pembelajar mungkin membingungkan ya. Saya pakai kata-kata dosen dan mahasiswa aja. Tapi sebenarnya saya nggak suka kata-kata dosen sama mahasiswa. Tapi ya udah. Jadi dosen dan mahasiswa itu masing-masing punya kekhawatirannya, masing-masing ya, punya. Kalian khawatir gimana? Saya juga punya kekhawatiran. Ya. Dosen itu khawatir kalian mahasiswa tidak menjalankan proses sesuai dengan harapan. Dosen itu khawatir kalian nggak belajar. Ya. Nah, mahasiswa itu khawatir dengan kondisi kemampuannya sekarang, kondisi kemampuan bahasa Jepangnya yang sekarang itu tidak bisa memenuhi harapan si dosen gitu. Nah, karena kondisi itu dua kubu ini melakukan usaha supaya bisa meminimalisir kekhawatirannya tadi. Nah, usahanya macam-macam. Kalau dosen itu ada yang bikin banyak peraturan ya. Gak boleh nyontek. Tugas harus dikerjakan dalam 30 menit. Apalagi itu. Ya banyaklah bikin peraturan supaya geraknya si mahasiswa ini bisa dibatasi supaya si mahasiswa ini tetap di jalur yang diharapkan gitu. Terus ada juga dosen yang mengekspresikan kekhawatirannya dengan nada suara tinggi. Kamu tuh gimana sih? Saya ini pengen kamu tuh belajar gitu misalnya. Ya, misalnya. Ya. Terus ada mahasiswa yang berusaha memenuhi harapan si dosen ya dengan di jalur yang diharapkan gitu, rajin apa gitu ya. Tapi ada juga yang usahanya ini sedikit menyimpang. Ya seperti contohnya pakai Google Translate itu menyimpang. Nah tapi ya semua itu ya, dua kubu ini sebenarnya tujuannya baik gitu. Nah saya ingin mewujudkan supaya niat baik ini bisa berjalan dengan proses yang baik juga gitu. Ya, kalian bisa mengungkapkan kekhawatiran kalian ke saya juga mengungkapkan kekhawatiran saya ke kalian, jadi kita bisa cari jalan tengahnya gimana. Ya. Misalnya ada mahasiswa yang ngelihat jawaban temannya, sebenarnya itu tuh sebenarnya usaha, ya enggak? Usaha untuk memenuhi harapan si dosen. Tapi usahanya ya enggak. Ya beda gitu ya, usahanya yang unik gitu. Tapi apakah dengan begitu si mahasiswa ini bisa dapat sesuatu yang positif? Nah kita nggak tahu ya. Nah saya sedang berusaha menjadi pengajar yang seperti ini ya. Pertama berkomunikasi ya dengan mahasiswa, bukan hanya ngasih informasi gitu, tapi berkomunikasi itu kan mendengar juga kekhawatiran kalian ya. Terus untuk kalau yang nomor 2 itu berusaha mewujudkan momen di mana kalian itu bisa saling bekerja sama gitu ya, untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya di mata kuliah Hapyo kalian saling membantu itu nggak apa-apa, silakan dibantulah temennya ya.
tapi harus tetap memikirkan temannya itu, kalau saya bantu begini apakah jadi bantuan untuk dia atau enggak gitu ya. Terus saya juga berusaha mencari metode yang dimana kalian tuh bisa belajarnya secara aktif gitu, enggak monoton. Terus berusaha memberikan feedback secepat mungkin. Terus menekankan bahwa untuk menjadi mampu itu perlu proses. Yang dulu juga udah sering saya kasih tahu sih, bahwa hal mengetahui sesuatu itu kan beda dengan hal bisa sesuatu ya. Semua orang bisa menjelaskan gimana caranya naik sepeda, tapi belum tentu bisa naik sepeda ya. Jadi gimana caranya supaya pengetahuan ini, apa yang sudah kalian ketahui itu bisa jadi sebuah kemampuan gitu ya. Dan itu perlu waktu, dan itu kalau makan waktu itu nggak apa-apa. Kalau kalian sekarang masih harus baca dulu HPO-nya, itu nggak masalah ya. Nah, tapi sedikit-sedikit lah ya, berusaha gimana caranya supaya bisa meningkat kemampuannya. Terus saya juga percaya bahwa kalian akan melakukan yang terbaik di kelas ini, karena saya juga begitu ya. Terus terakhir, tadi juga saya sudah sebutkan ya, saya sangat memahami bahwa kalian ini punya karakter yang macam-macam, cara belajar yang macam-macam, semuanya macam-macam ya. Dan itu sudah menjadi keharusan saya menerima itu, menerima kalian ya. Terus ini juga saya ambil dari mana itu, saya lupa sumbernya, ada di bawah itu ya. Ini adalah piramida tingkat pencapaian belajar berdasarkan prosesnya. Jadi kalau misalnya kalian punya keterlibatan secara emosional dengan materi ajar, itu pasti akan mencapai apa yang kalian bisa dapatkan itu jadi semakin banyak gitu ya. Jadi kalau cuma ngedengerin kayak gini ya, itu sedikit pencapaiannya. Tapi kalau kalian terlibat jauh ya, banyak terlibat dengan materi ya, itu yang dicapai pasti banyak. Makanya kalau pengajar itu kadang ya ini pengetahuannya proses kuantitasnya maupun kualitas dari pengetahuannya kadang lebih banyak gitu ya daripada pembelajar, karena pengajar itu ya mau nggak mau harus melibatkan diri secara emosional dengan apa yang sedang dia kerjakan gitu ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di setiap awal mata kuliah ya. Jadi silakan kalian bisa mengeluarkan apapun bentuk kalian ya, memperlihatkan itu ke saya, karena saya menerima kalian apa adanya, selalu begitu, tidak akan berubah ya. Ada yang mau nangis? Nggak ada ya? Oke. Barangkali ada yang terharu di sini. Oke. Ya, makasih. Siapa Stefano? Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Jadi latar belakangnya ini ya, mahasiswa sudah belajar bahasa Jepang dasar ya dari semester 1. Nah, kalian perlu kesempatan untuk memberdayakan pengetahuan bahasa yang sudah kalian punya untuk bisa digunakan gitu. Jadi hal mengetahui dan hal mampu melakukan merupakan hal yang beda ya. Jadi perlu perlakuan khusus terhadap pengetahuan supaya bisa menjadi sebuah kemampuan. Sama halnya dengan naik sepeda yang tadi saya ceritakan ya, semua orang tahu teorinya, tapi bukan berarti semua bisa naik sepeda ya. Nah, di dalam perkuliahan ini kita akan memberikan perlakuan khusus terhadap pengetahuan kalian supaya pengetahuan bahasa Jepang ini bisa kalian berdayakan gitu. Supaya kalian bisa menggunakan pengetahuan ini ya. Ini menjadi jawaban kenapa kalian mikir ya, misalnya
saya udah belajar bahasa Jepang kok nggak bisa-bisa ya ini. Karena hal mengetahui itu beda dengan hal bisa gitu ya. Jadi dalam mata kuliah HPU ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita jadi bisa ya menyampaikan sesuatu kepada orang banyak dengan cara yang lebih terstruktur gitu. Ya. Nah, cara belajarnya gini. Jadi mata kuliah ini akan menggunakan buku Shokyu Kara Nihongo Speech. Ini seperti tadi saya ceritakan ya, PDF-nya sudah saya sampaikan tapi hasil scan-nya kurang bagus ya. Nanti akan saya sampaikan yang baru supaya bisa jelas kelihatannya. Terus kita juga bisa pakai ini Shokyu de Yomeru Nijugo Topiku. Ada yang tahu ini? Nanti saya tunjukin sih. Buku yang dipakai di Dokai kalau nggak salah. Dokai 1-2. Ya. Nanti akan saya sediakan salinannya ya dalam bentuk digital. Tapi Zoom-nya mau habis. Jadi kita keluar dulu ya. Nanti balik lagi di link yang sama. Oke? Hai Sensei. Makasih. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, jadi kalian dalam mata kuliah ini tuh tidak perlu bikin naskah yang baru. Tapi kalau mau buat pakai naskah yang baru tentunya boleh ya. Tapi bisa memanfaatkan yang sudah ada ya. Misalnya dari buku Shokyu de Yomeru Nijugo Topiku itu juga boleh. Dari Sakubung yang semester kemarin juga boleh ya. Oke. Maaf. Kalau yang Shokyu Kara Nihongo Speech ini akan saya sediakan PDF-nya. Tapi kalau yang Shokyu de Yomeru Nijugo Topiku itu kan kalian sudah punya ya. Masih ada? Masih ada ya. Masih rapi. Udah dipakai ini saya bungkus gorengan. Bercanda. Ya, kalian boleh pakai naskah yang sudah jadi boleh. Terus silabusnya juga sudah saya upload di portal ya, silakan kalian lihat nanti. Tapi bukan berarti harus mengikuti itu, nanti kita akan sesuaikan dengan keminatan kalian juga ya. Silakan kalian bisa bebas mengeksplor kemampuan bahasa Jepangnya dengan berbagai media. Terus kalian bisa langsung hapyo tanpa teks ya. Bisa juga pakai teks, nggak apa-apa, bebas lah. Terus teksnya pun tidak perlu dibuat baru gitu ya. Manfaatkan yang tadi saya sudah sampaikan ya, Sakubung, manfaatkan buku-buku yang sudah ada, yang sudah kalian punya. Di situ kan pasti ada teks ya, ada cerita apa gitu, itu bisa dimanfaatkan. Penilaian saya itu tidak fokus ke tata bahasanya ya, atau penggunaan bahasa Jepang yang sempurna atau bagus ya, tapi fokus ke penyajiannya, usaha kalian, prosesnya ya, pembelajar dalam menyampaikan satu tema ke orang banyak itu menarik atau enggak. Ya, bisa bermanfaat atau maksudnya ya secara penampilan gimana gitu. Ini kan berhubungan dengan ini ya, penampilan ya. Maksudnya bukan harus gimana gitu, tapi penyajiannya gimana gitu. Alurnya ya enak atau enggak gitu kan. Terus feedback dari saya akan diberikan langsung setelah kalian hapyo, jadi nanti akan ada. Jadi tapi feedback juga bukan berarti harus dari saya ya. Dari yang mendengarkan pun silakan kasih masukan ke temannya, kasih masukan tuh bukan berarti harus saran ya. Kalau misalnya begini akan lebih baik lagi misalnya, itu juga boleh, tapi bukan harus itu. Misalnya komentar, hapyonya bagus banget, gue suka bagian yang ini nih misalnya, kasih komentar seperti itu juga boleh ya. Apapun yang kalian pikirkan terhadap presentasi temennya silahkan diungkapkan. Nanti kalau ketika ada feedback itu bukan berarti feedbacknya untuk orang itu aja, untuk orang yang hapyo aja, enggak, tapi untuk semuanya ya. Kita sama-sama
itu apa namanya, itu dipikirkan untuk hapyo yang nanti akan dari akan disampaikan oleh kalian juga gitu ya, diberdayakan feedback itu ya. Terus pembelajar kalian, mahasiswa yang tidak hapyo itu silakan memantau, observasi ya, belajar dari hapyo temennya dan memberikan feedback ya, atau belajar dari feedback yang diberikan kepada temennya gitu ya. Terus keterlibatan ya pembelajar dalam proses belajar sangat menentukan pencapaian kalian dalam proses perkuliahan. Sebentar. Oh iya, makasih. Oke, maaf. Ya. Jadi bagaimana kalian terlibat di mata kuliah ini menentukan pencapaiannya, bukan menentukan nilai ya. Nilai itu ya bisa aja saya kasih lulus bisa aja. Tapi apa yang kalian dapatkan itu ya bergantung sama gimana kalian terlibat di mata kuliah ini. Ya. Terus kalian bisa menggunakan kamus, tapi sebaiknya tidak gunakan Google Translate. Ya. Karena ya tadilah ceritanya ya. Tapi bukan berarti melarang ya, silakan. Tapi gunakan dengan menanggung resikonya sendiri. Kalau saya sih bahasa Jepang kalian mau gimana itu saya terima sebagai sebuah pencapaian ya. Itu saya pasti apresiasi. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, jadi sekali lagi saya tidak menuntut bahasa Jepang yang tidak menuntut kalian menggunakan bahasa Jepang yang canggih, tapi menuntut kalian dalam berusaha semaksimal mungkin ya. Maksimal ini juga patokannya beda-beda kan. Ada yang udah ngos-ngosan lari tapi cuman sampai larinya 50 meter misalnya. Ada juga mahasiswa yang udah ngos-ngosannya sama tapi bisa lari 100 meter. Nah itu pasti beda-beda. Dan itu saya pasti akan melihat itu dan harus melihat itu sebagai sebuah pencapaian. Asal maksimal aja gitu ya. Maksimal itu juga pasti beda-beda. Ya. Terus silakan gunakan semua resource, semua sumber yang terjangkau untuk tampilkan sesuatu di perkuliahan ini. Tampilkan sesuatu yang terbaik dari kalian ya. Terus siapkan sesuatu sampai minggu depan. Nah, ini mengenai minggu depan ini saya nanti bahas juga ya. Jadi nanti minggu depan kalian silakan siapkan sesuatu untuk dipresentasikan. Tapi bukan berarti semuanya ya. Kan nggak mungkin satu sesi Zoom ini hapyo semua kan. Tapi ya usahakan dulu, siapkan. Sebentar. Oke. Ada yang bergabung. Sorry bentar. Oke ya. Oke. Ya. Nanti kalau misalnya ya jadi sampai minggu depan kalian siapkan sesuatu. Kalau belum bisa HP pun nggak apa-apa, tapi harus ada hasilnya gitu loh, entah naskah entah apa gitu ya. Walaupun naskahnya didapat dari sumber yang udah ada, itu kan tetap harus diketik ulang ya, susunannya harus dirubah. Nah itu silakan disampaikan. Terus outputnya juga bebas, bisa berupa video, audio, atau langsung di Zoom juga boleh ya. Formatnya juga bebas ya, silakan gimana caranya kalian bisa mencuri perhatian orang ya dengan presentasi kalian. Nah yang malu-malu saya juga malu-malu sebenarnya ya, tapi untuk yang malu-malu ini silakan berusaha supaya bisa meminimalisir rasa malunya. Usaha itu pasti akan saya apresiasi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu, silakan. Mungkin inputnya terlalu banyak. Silakan. Silakan. Ada? Silakan. Ya, silakan. Jadi setiap pertemuan itu selalu ada presentasi Sensei? Iya, ada. Oh, oke. Dari Tapi boleh macam-macam dari
temanya boleh macam-macam, terserah Oh, apa yang kalian minati, silakan. oke sensei, paling itu Oke, aja sih. ya. Jadi memang setiap minggu pasti ada yang presentasi ya. Tapi bukan berarti semuanya harus, kan waktunya juga nggak cukup. Tapi saya, Berarti kalau silakan. gimana sensei? Apa sensei? Ya, saya teruskan dulu ya. Silakan nanti yang yang sudah siap itu bisa kasih tahu saya di WhatsApp grup gitu ya. Saya sudah siap untuk minggu depan sensei gitu. Ya, saya akan pasti kalau misalnya untuk mahasiswa yang aktif itu pasti ada apresiasi tersendiri ya. Dan kalau misalnya ya itu buat diri kalian sendiri juga sih. Kalau memberanikan diri itu udah sebuah hal yang luar biasa menurut saya ya. Jadi silakan berusaha supaya kalian bisa mengkondisikan diri kalian sendiri untuk menyajikan sesuatu di dalam kuliah ini gitu. Silakan. Oke, ya. Sebenarnya sih tadi saya maksudnya ini mau nanya kalau misalkan satu misal pertemuan minggu depan ada yang presentasi, lalu si yang lainnya itu kalau orang yang sudah presentasi bagaimana ke depannya sensei? Apa nanti presentasi lagi apa? Boleh. Silakan presentasi sebanyak-banyaknya. Ya. Ya. Terus yang mendengarkan itu ya kalau ya sebaiknya kalau akan lebih baik lagi kalau mengajukan pertanyaan gitu ya, itu akan lebih baik lagi. Jadi nggak hanya nonton ya, kasih komentar ke temennya gitu. Silakan di sini kita jadikan sesi yang berkualitas supaya kalian tuh bisa punya kemampuan mempresentasikan sesuatu dengan lebih baik lagi. Oke, baik sensei. Ya, silakan yang lain. Makasih Rifki. Sumimasen sensei, jadi setiap pertemuan di Zoom itu kan ada yang presentasi gitu kan sensei. Tapi kalau misalnya ada yang asinkron, yang video rekam audio itu maksudnya gimana ya sensei? Nah, kalau misalnya sensei saya udah siap presentasi tapi saya nggak mau langsung di Zoom, saya maunya saya rekaman aja. Terus nanti dikirim aja ke WhatsApp grup, nanti kita tonton bareng-bareng. Kayak gitu. Berarti kalau begitu semacam apa ya? Kayak bikin YouTube kecil ya sensei? Iya. Kalau secara Iya. Jadi ya kurang lebih begitu. Karena pertama kenapa saya menyediakan ruang untuk itu ya? Karena waktu kita terbatas ya. Dan jumlah mahasiswa di sini di kelas ini kan sekitar berapa? 25, 27 ya. Itu tidak mungkin terakomodir di satu sesi Zoom gitu. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan temannya yang lain itu bisa dilakukan secara asinkron juga. Tapi asinkron itu bukan berarti harus YouTube ya. Misalnya kalau malu di-upload ke YouTube kan bisa di-upload ke Google Drive gitu kan, terus di-share itunya. Jadi bisa dilihat sama teman-temannya yang punya linknya aja gitu. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Nggak apa-apa. Atau bisa juga dalam bentuk PPT kan, PPT itu bisa dimasukin suara kan, terus bisa dijadiin film kan, video kan, itu juga kan bisa. Jadi kalian harus kreatif ya, jangan terpatok di di satu bentuk ya, harus bebas pikirannya, harus tidak terikat sama bentuk-bentuk yang biasa ada gitu ya, nggak usah terikat sama itu. Gimana caranya supaya orang itu yang dengar informasi kita itu tertarik gitu loh, walaupun cuma dengan suara. Gimana coba caranya itu kan ya, kayak gitu. Ada lagi? Semoga jelas Saya ya. mau nanya. Boleh, silakan. Ya,
bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Bahasa Jepang dong. Ini kan Hapyo-nya bahasa Jepang. Ya. Awal-awal nggak bisa bahasa Indonesia dulu sih. Iya. Gimana ya? Nanti waktunya sayang, ya. Kan ini momennya terbatas. Kalau misalnya dipakai untuk prosesnya jadi lama lagi nanti gitu. Jadi lebih baik coba gimana caranya ya bikin yang gampang dulu aja, nggak usah yang susah-susah. Kalau udah mikir yang susah-susah ya susah nantinya. Jangan nyusahin diri sendiri. Ya, saya nggak menuntut yang macem-macem sih. Tapi kalau bahasa yang digunakan di Hapyo-nya karena ini mata kuliah Hapyo dalam bahasa Jepang ya harus pakai bahasa Jepang gitu. Ya. Semoga bisa paham. Semoga bisa ngerti. Silakan yang lain. Silakan Stefan. Sensei, jadi kalau presentasi itu harus pakai video, harus dibukakan kameranya. Enggak harus, tapi kalau akan lebih baik dibuka gitu. Tapi terserah sih. Kalian gini lah. Kalian nyamannya gimana dulu, tapi harus ada outputnya gitu loh. Ngerti gak? Silakanlah bebas dulu berkreasi ya di zona nyaman kalian dulu, silakan. Ada lagi? Silakan. Jadi kalian pasti punya kekhawatiran banyak ya, disampaikan ya, coba sampaikan supaya saya tahu gitu apa sih yang dikhawatirkan gitu kan. Sensei mau menanya dong. Boleh. Kan biasanya tuh kalau presentasi gitu kan suka ada sesi tanya jawab ya. Kalau di Hapyo itu kita bakal buka sesi tanya jawab itu masih Sensei? Boleh. Kalau bisa ada. Gitu. Ya boleh banget. Iya, saya berharap ada sesi seperti itu. Maksudnya nanti saya akan sediakan gitu waktu nanti. Hai minasang, kalau ada yang mau tanya silakan dozo gitu. Ya. Kalau misalnya dengan kondisi kayak gitu jadi insecure atau apa ya nanti saya menyesuaikan aja. Coba dulu, lihat dulu kalian bisa mengeluarkan output yang kayak gimana dulu ya. Silakan, yang penting ada outputnya dulu aja. Nanti setelah ini saya jelasin lagi kok tentang Hapyo-nya ya, tentang tugasnya sampai minggu depan. Ada lagi? Sensei mau nanya lagi. Ya, silakan. Kan biasanya kalau presentasi kan ada kata-kata kayak di sini saya ingin mempresentasikan bla bla bla. Nah itu dalam di bahasa Jepang ini gimana Sensei? Ada nanti saya kasih tahu. Gampang kok. Makasih Sensei. Ya, pasti punya kekhawatiran, silakan. Tanya. Sensei, Ya. mau nanya, nanti selama pembelajaran Hapyo ini tidak ada mahasiswa yang presentasi, apakah nanti akan berbeda nanti penilaiannya? Iya, kalau bisa presentasi. Repot kalau kalian nggak presentasi. Onegaishimasu. Nanti saya onegaishimasu gitu ya. Masa nggak presentasi? Ya belajarlah ya supaya bisa. Nanti kan kalau di masyarakat kan kalian punya momen dimana harus bicara ke orang banyak ya. Di sini namanya sesi buat belajar ya, bukan harus bisa. Namanya juga masih belajar, jadi wajar kalau misalnya masih salah-salah dikit gitu ya. Salah-salah banyak juga nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau belajar nggak salah ya namanya bukan belajar. Ya, semoga bisa mengerti. Kalau ya silakan. Di Hapyo ini kurang lebih sama kayak Sampun, cuma dalam bentuk kita video atau berbicara gitu ya Sensei? Iya.
Iya, bisa, boleh didefinisikan seperti itu, boleh. Kalau masih takut, ya makasih Dita. Kalau masih takut, boleh sambil baca juga nggak apa-apa. Ya, silakan yang lain. Sensei, Ya, kalau gimana ya ngomongnya? Jadi kalau misalnya kita kan kayak presentasi gitu di matkul Hapyo gini, ada nggak sih Sensei kayak minimal mahasiswa itu udah presentasi sekali atau udah kirim format audio berapa kali gitu Sensei? Ada nggak Sensei nggak minimalnya ada, gitu atau nggak gimana? ada. Ya paling nggak sekali lah ada gitu. Saya bingung kalau sama sekali nggak presentasi. Kan kita punya waktu banyak nih, maksudnya ada beberapa pertemuan ya, kita maksimalkan itu ya. Semakin jadi gini, ya silakan Rifki. Tahu apa sih saya lanjut. Saya lanjutin bentar ya. Jadi gini, kalau kita semakin banyak latihan, otomatis kemampuan kita meningkat dong. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya. Kalau kalian semakin banyak mencoba, itu semakin banyak yang kalian dapatkan. Ya. Kalau masalah nilai, itu kalian sekali udah hapyo, udah puas sebenarnya. Udahlah, nggak apa-apa, lulus paling ya UTS sama UAS aja gitu. Tapi sayang waktunya, kalau ini namanya sesi untuk belajar dari yang tidak mampu menjadi mampu, yang sudah mampu menjadi lebih mampu gitu. Jadi dimanfaatkan sebagai momen dimana kalian tuh bisa salah, nggak apa-apa, bisa berantakan. Ya, jadi bukan tempat mencari kesempurnaan gitu, tapi justru tempat untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna gitu. Ya, semoga paham pemikiran saya. Silakan Rifki. Maaf saya tadi saya lupa. Ya, oke. Jadi aku jadi gitu ya. Oke. Ya, silakan yang lain. Kalian tuh kan pasti punya Saya mau tanya lagi. boleh, silakan. Boleh nggak, Sensei? Boleh dong. Kan kita presentasi nih Sensei, kalau kita ngambil temanya yang out of the box itu maksudnya yang kayak kesukaan kita Boleh. gitu Sensei menjelaskan lagi. Boleh. Sensei? Boleh banget, silakan. Ya, boleh, silakan kalian apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi kita tuh di sini coba berkomunikasi ya, berkomunikasi lewat presentasi. Silakan, kalian kan pasti ada ingin menyampaikan, kayak saya ingin menyampaikan sepeda fixed gear itu bagus loh. Saya suka banget sepeda fixed gear. Walaupun giginya cuma satu, tapi itu kalau naik fixed gear itu perasaannya nggak bisa digantikan sama yang lain misalnya. Ya kan pasti punya sesuatu yang ingin disampaikan ke orang lain. Nah itulah yang kalian berdayakan untuk menjadi motivasi untuk hapyo. Ya, silakan boleh pakai yang kalian minatin. Ya, ada lagi? Sensei, berarti kita boleh dong kayak menjelaskan misalkan tuh kayak hobi atau artis yang kita sukai atau makanan yang kita sukai gitu-gitu ya Sensei ya? Boleh banget. Ya, silakan bebas temanya, gimana caranya supaya orang lain tuh bisa tertarik sama apa yang kalian sampaikan gitu. Itu cobalah ya, coba Sensei, ya. berarti setiap pertemuan itu temanya bebas kan? Bebas. Kita, oh, oke. Ya, bebas silakan yang lain. Saya mau nanya lagi. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kan misalnya saya mau presentasinya tuh pas ketika kuliah daring berlangsung ya Sensei. Ya, Nah tapi saya nggak punya laptop Sensei, sedangkan saya mau presentasi pakai PowerPoint itu. boleh kirim aja ke saya, nanti saya tampilkan. Oh boleh
Boleh. Boleh kirim datanya ke Sensei. Boleh banget. Ya Sensei. Ya, Makasih banyak Sensei. sama-sama. Kan namanya juga saya fasilitator ya. Silakan Rifki. Maaf saya banyak sensei. Apa namanya? Dor. Lupa lagi. Iya nggak apa-apa. Oke. Rifki banyak pikiran nih, belum makan siang ya kayaknya. Silakan yang lain yang punya kekhawatiran boleh. Ya kita sajikan gimana caranya supaya bisa menarik perhatian orang ya kan, kalau intinya kan begitu kan, gimana caranya menarik perhatian orang ya. Tapi ya coba dulu ya, silakan pakai naskah yang udah jadi juga boleh, mau bikin lagi dari nol boleh, bebas. Ada lagi silakan. Sensei, Ya. sumimasen. Jadi kalau misalnya nih Sensei, minggu depan kita tuh kayak pengen ngirim entah itu bentuk audio atau pengen presentasi lewat Zoom, kayak harus di apa ya, kayak daftar kayak Sensei minggu depan saya mau presentasi dong gitu, harus diomongin Sensei atau Iya. kami siapin aja gitu, siap-siap aja gitu. Jadi paling enggak kasih kabar ke saya, Japri juga boleh, atau lewat grup juga boleh. Jadi biar saya susun urutannya gitu, biar efektif waktunya. Gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba ya. Silakan yang lain. Ya, jadi ngomong di depan orang itu memang susah. Tapi kalau kita bisa, itu banyak sekali hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari situ ya. Apalagi dalam bahasa Jepang ya, itu pasti jadi kemampuan yang bisa dimanfaatkan ke depannya ya. Nah di sini kita belajar ya, saya bukan mau cari yang udah bisa banget gitu ya, bukan, tapi orang yang di sini tempat belajar, tempat kalian tuh bisa memperlihatkan sisi kalian yang berantakan gitu. Kalau ya nggak berantakan sih, maksudnya ya apa adanya aja lah, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Ada yang chat. Oke. Ya, jadi untuk penilaian, ada yang tanya mengenai penilaian dan feedback dari presentasinya ya. Pertama, kalau penilaian itu saya nggak begitu fokus ke bahasanya, tata bahasanya. Yang penting itu tersampaikan atau enggak gitu aja. Jadi nggak terlalu ketat lah, nggak akan ada ini berapa poin, ini berapa poin gitu ya. Yang penting bisa coba dulu ya, nanti kita akan teman-temannya saya kasih masukan, coba misalnya bagian ini mungkin kurang diekspos, misalnya kalau mengekspos bagian ini mungkin akan lebih menarik misalnya. Terus bisa juga berkomentar, oh saya suka banget nih bagian yang ini nih, di bagian ini penggambarannya udah bagus, apalagi didukung pakai gambar gitu ya. Jadi menilai di sisi seperti itu, nggak terlalu lihat tata bahasa Jepang itu nggak terlalu saya bukan fokus utama ya. yang pertama itu bisa dimengerti sama temennya atau enggak gitu, kayak gitu ya. Saya mau nanya lagi. Silakan. Kan ini kan waktunya terbatas kan ya, di setiap pertemuan. Nanti ada kayak minimal berapa slide atau berapa minimalnya kita selesai biar waktunya nggak terlalu terbuang. Iya, ya jangan banyak-banyak lah, 10 slide, 15 paling banyak. Ya dikira-kira dulu aja lah ya. Kalau sampai 30, nah itu repot, 30 slide. Yang proporsional dulu lah, paling ya 10-15 cukup kali ya.
はい先生 Oke, jadi saya sengaja nggak bikin spesifikasi yang jelas ya, supaya kalian bisa bebas dulu lah berkreasi ya, bisa bebas dari batasan-batasan itu kan kadang kan jadi lebih mempermudah ya. Itu tujuannya sih. Kalau kalian perlu yang spesifik bisa saya tentukan nanti. Ada lagi, silakan. Gak ada, udah. Ada yang chat lagi nih. Makasih yang chat. Oh, jadi di sini ada yang nanya, kalau misalnya ada yang Hapyo pakai audio, lalu sesi pertanyaannya akan diadakan di WhatsApp apa di Zoom, Sensei? Ya di Zoom aja ya, atau di WhatsApp juga boleh sih. Ya, jadi nggak perlu apa namanya. Kalau memang ditampilkan di WhatsApp, di Zoom ya kita nanti tanya jawab di situ. Tapi ya apa ya namanya? Kalau misalnya muncul pertanyaan gitu ya, karena kalau muncul pertanyaan kan berarti menarik ya, jadi seharusnya sebenarnya sih bagus gitu kalau muncul pertanyaan terhadap apa yang dipresentasikan gitu. Kadang saya justru kalau nggak ada pertanyaan tuh ya kadang nggak puas sendiri gitu ya kalau saya. Tapi pertanyaan itu adalah sebuah pertanda baik ya, pertanda baik bahwa si yang nonton itu memperhatikan gitu. Jadi kalau ada yang keberatan dengan sesi tanya jawabnya, nggak ada juga nggak apa-apa ya, silakan ini dulu lah, ada outputnya dulu ya. Kalaupun nanti sesi tanya jawabnya pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, tapi presentasinya paling nggak pakai bahasa Jepang gitu ya. Ya silakan. Sensei, kalau misalnya kita ngirimnya audio atau video berarti lewat WhatsApp gitu, nanti sesi tanya jawabnya itu kalau misalnya pengen nih buka sesi tanya jawab, itu nanti jawabnya itu melalui ngetik teks kirim ke WhatsApp atau jadinya ngomong balik gitu Sensei, apa gimana ya? Apa sesuai dengan yang mau presentasi? Ya, ini juga nanti perlu saya pikirkan sih. Mungkin nanti disajikan di Zoom kali ya, di waktu kuliah gitu ya. Jadi supaya bisa dapat feedback dari teman-temannya. Jadi kalau misalnya WhatsApp itu juga kan belum tentu, kalau ke WhatsApp juga boleh, misalnya dikirim dulu minta tanggapan teman-temannya gitu, itu juga boleh. Tapi kalau malu atau gimana, maksudnya kalau malu ditaruh di WhatsApp, bisa dikirim ke Japri ke saya, nanti saya tampilkan di Zoom gitu. Bisa juga seperti itu ya. Oke, yang penting kalian bisa produktif dulu aja deh, nggak perlu makanya saya nggak bikin peraturan terlalu ketat ya. Yang penting produktif dulu, coba dulu ya. Kalau kalian semakin banyak mencoba, itu pasti nanti semakin bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau misalnya sama sekali nggak melakukan juga kan repot saya. Ya, ada lagi? Sumimasen Sensei, Silakan. Saran aja sih Sensei, mungkin daripada kayak kalau misalnya asinkron letaknya di WhatsApp, kenapa nggak digeser aja sih? Iya boleh. Soalnya di WhatsApp kan takut tenggelam gitu loh. Iya betul, bisa di itu ya, di apa sih namanya itu? Di Classroom. Di situnya boleh. Itu juga bisa ya, boleh banget. Makasih Ivy sarannya. Ya, bisa seperti jadi lebih baik di GCR aja ya. Makasih. Silakan yang lain. Yang lain udah pasrah aja nih. Nggak ada. Yang penting buat HP udah pokoknya gitu ya.
semoga bisa jadi momen supaya bisa meningkatkan kemampuan ya. Ada lagi yang dikhawatirkan mau ditanyakan? Silakan. Oke, Sepertinya udah cukup ya. Oke, baik. Oh ya, sedikit lagi nih dari saya. Nah, ini selanjutnya ini pekerjaan selanjutnya adalah ini sudah saya sampaikan sih ya. Jadi silakan siapkan hapyo ya untuk disajikan di perkuliahan minggu depan. Sederhana saja ya, tidak perlu yang kompleks-kompleks, yang mudah dulu aja. Mau buat naskah sendiri oke, atau mau manfaatkan naskah yang sudah ada juga oke. Tidak perlu harus buat sendiri gitu ya, enggak. Silakan manfaatkan yang sudah ada. Terus tidak harus hafal ya, tapi sebaiknya ya menguasai isi yang disampaikan. Tidak hafal pun nggak apa-apa, tapi kalau tidak menguasai itu nanti ya hapyonya diragukan ya. Terus panjang pendeknya juga terserah, asal jangan makan satu mata kuliah selesai satu sesi Zoom semua diambil gitu ya, jangan. Terus mau pakai PPT lebih baik karena akan membantu pengertian ya, lebih mudah dimengerti ya, penontonnya lebih mudah mengerti, dan hapyonya juga jadi lebih menarik ya. Tapi kalau nggak sempat buat atau sulit ya itu ya nggak apa-apa. Terus silakan disubmit di Google Classroom yang sudah nanti akan saya sediakan ya. Nah, apa yang kalian submit itu apa yang kalian hasilkan di sampai sebelum pertemuan berikutnya, apapun, mau dalam bentuk naskah, mau dalam bentuk PPT, mau dalam bentuk PPT dan naskah, laporan sensei saya sudah membuat ini gitu ya. Itu apapun silakan dilaporkan karena kalian punya tugas untuk menceritakan itu ke saya, apa yang sudah kalian capai selama seminggu ya. Struktur HP-nya sederhana ya, jadi ada openingnya, terus ada menyampaikan hari ini mau bicara tentang tema tentang apa, terus masuk ke isinya, terus ending ya. Contohnya misalnya minasan konnichiwa, watashi wa Dharma Persada Dayaku no sensei de Hari to moshimasu, Hari desu. Kyou wa nani nani ni tsuite happyou shimasu misalnya, atau nani nani ni tsuite hanashimasu juga boleh. Terus baru masuk ke isi hapyonya. Setelah itu, setelah selesai, ditutup dengan ending kyou wa nani nani ni tsuite hanashimashita, domo arigatou gozaimashita. Gitu aja udah cukup ya. Terus udah ya. Nah, untuk struktur hapyonya kalian bisa lihat di buku yang tadi yang saya sudah sampaikan ke kalian dari minggu kemarin ya, dari sebelumnya. Ini hapyonya udah mau habis. Zoomnya gimana? Udah cukup atau mau dilanjut dikit lagi? Ya. Baik, kita tutup dulu ya. Mau atau udah aja? Kita tutup dulu deh ya. Kita tutup dulu, nanti disambung di Zoom yang baru lagi sebentar lagi aja. Makasih. Ya, jadi struktur hapyonya sederhana saja, yang nggak perlu yang kompleks ya. Jadi hanya perlu membuka ya. Konnichiwa, Hari desu, Kyou wa misalnya jitensha ni tsuite hanashimasu, atau Kyou wa jitensha ni tsuite happyou shimasu. Jitensha wa omoshiroi mono desu. Jitensha ni nottara kibun ga yoku narimasu. Hai, 以上です。今日は自転車について話しました。ありがとうございました。Itu juga udah cukup ya.
Jadi jangan dibuat pusing, jangan dibuat susah ya. Sederhana dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Setelah ini saya munculkan yang lain ya, coba tunjukkan misalnya ya, pakai misalnya saya ini. Nah, ini buku ini saya sudah sampaikan ke kalian ya. Nah, di buku ini kalian bisa lihat di halaman pertama itu ada banyak nih di sini ada banyak tema-tema presentasi ya. Tapi bukan berarti semuanya tersusun dengan mudah. Mungkin ada yang kelihatan susah gitu ya. Silakan kalian bisa memanfaatkan ini. Di sini ada cara-caranya ya. Misalnya ada urutannya. Kyou wa nani-nani no matsuri ni tsuite ohanashi shimasu. Terus di sini ceritanya. Terus terakhir ya terakhir bisa dengan kayak tadi yang saya sampaikan ya. Kyou wa nani-nani ni tsuite hanashimashita. Domo arigatou gozaimashita. Itu juga cukup ya. Jadi penutupnya begitu saja cukup. Atau kalian bisa belajar dari sini ya. Di sini juga banyak pola-pola presentasi yang bisa kalian ambil di sini. Silakan boleh ya. Jadi ini akan saya sediakan. Kemarin kan hasil scan-nya kurang bagus. Nah, ini saya sudah scan lagi yang bagus. Nanti saya akan kirimkan kopiannya ya ke kalian. Di sini juga ada contohnya ya. Begitu. Ini untuk buku ini Shokyu Kara no Nihongo Speech. Terus kalau yang lain misalnya buku yang lain misalnya ini. Ini Minna no Nihongo Shokyu 1 Shokyu de yomeru topik. Apa sudah kelihatan? Udah ya. Nah, di sini kan ada banyak bacaan ya. Kalian juga bisa memanfaatkan bacaan-bacaan ini. Kalau yang kayak gini kan susah nih. Oku ni wa dochira desu ka? Ini kan susah. Misalnya gini. Coba cari ya. Misalnya apa ya? Nah, misalnya ini Okinawa Ryoko. Kita bisa memanfaatkan ini, tinggal ganti aja informasi yang bisa kita ganti. Misalnya Pangandaran Ryoko ya. Kyou wa misalnya konnichiwa minasan, hari desu. Kyou wa Pangandaran Ryoko ni tsuite hanashimasu. Watashi wa kotoshi no 3月に初めて Pangandaran e ikimashita. Pangandaran wa Jawa no minami ni arimasu, gitu kan. Misalnya Jakarta kara basu de ikimashita. 7時間ぐらいかかりました。それから1週間旅行しました。毎日いい天気でしたが少し、悪かったです。暑かったです。いろいろなところへ行きました。ビーチ、Pangandaranのビーチはとても、美しいです。Pangandaranはすごく楽しかったです。はい、今日はPangandaran旅行について話しました。ありがとうございました。Gitu aja udah cukup ya. Terus bisa juga memanfaatkan ini juga boleh ya. Tapi kalau ada yang, jadi nggak semua bacaan itu bisa dimanfaatkan ya. Tapi ada yang mudah, ada yang susah. Itu juga kalian perlu ketahui ya. Jadi bisa memanfaatkan yang sudah ada ya. Nah, ini misalnya Edo Jidai ya. Minasan konnichiwa, hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kyou wa Edo Jidai ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Misalnya. Edo Jidai wa 1603年から1868年までです。全部260年ありました。この時代はいろいろな、規則がありました。
江戸時代の人は外国へ行ってはいけませんでした。外国の、船も日本に入ってはいけませんでした。長崎だけ入ってもよかったです。はい、以上です。今日は江戸時代について発表しました。ありがとうございました。Kayak gitu juga udah cukup. Ya, jadi bisa memanfaatkan yang sudah ada ya. Atau bisa memanfaatkan sakubung yang kemarin ya. Tinggal dimasukkan opening sama ending aja. Atau ini tentang sumo nih. Hajimemashite. Konnichiwa, Hari desu. Kyou wa sumo ni tsuite happyou shimasu. Sumo o mita koto ga arimasu ka? Minasan gitu ya. Bisa juga tanya. Sambil pakai PPT yang gambar sumo ya. Sumo wa Nihon no furui sports desu. Nihon de wa 1300年ぐらい前から相撲をしていました。1年間に1回7月に、天皇の前で、相撲をしました。800年ぐらい前に相撲は、侍のスポーツになりました。侍は強くなりたかったですからよく相撲の練習をしました。はい、今日は相撲について発表しました。ありがとうございました。Gitu udah bagus ya. Jadi jangan terlalu membatasi diri sendiri ya, nanti malah pusing sendiri. Santai aja. Misalnya nih tentang uang. 今日はインドネシアのお金について発表します。インドネシアのお金はada berapa tuh yang kertas? Ada berapa jenis? Misalnya ada 5, 5つあります。10万ルピアのお金はお金にソカルの大統領の写真があります。5万ルピアのお金に誰かの写真があります。Gitu juga udah cukup ya. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Semoga kalian bisa dapat gambaran untuk persiapan HPO-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Silakan kalau kalian ada mau yang ditanyakan atau dikomentari lagi. Ada? Ada yang sudah siap minggu depan? Ada? Oh, diem semua. Oke, nggak apa-apa. Tapi sampai minggu depan itu harus ada yang HPO ya, silakan kalian siapkan ya. Terus kalau sudah siap nanti tolong kasih tahu saya sebelumnya ya, di Japri aja. Terus apapun yang kalian sudah siapkan untuk HPO itu di submit di Google Classroom. Belum jadi juga nggak apa-apa ya. Apapun yang sudah kalian kerjakan di submit. Jangan sampai nggak submit ya, berarti kalian nggak kerja selama seminggu. Gitu. Yang penting adalah kalian kerja atau tidak, bukan berarti selesai atau tidak ya. Sudah paham apa yang saya maksud? Oke. Pada diam semua. Udah paham belum? Kira-kira 大体わかりました。 Oke. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada juga boleh, nanti di WhatsApp group juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan lagi hari ini, sebenarnya pengen lihat wajah-wajah kalian sih, tapi kayaknya waktunya udah terlalu lama ya di komputer. Nanti saja minggu depan. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Saya sangat menantikan HPO kalian. Nanti saya juga boleh HPO. Maksudnya saya juga kalau ini mau lihat. Tapi ada sih contoh-contoh saya di channel YouTube saya, bisa dilihat di situ ya. Baik, itu saja dari saya hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Demikian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Otsukaresama sama desu. Mata.ありがとうございます。先生。 Yoroshiku onegai shimasu. 先生
Baik. Terima kasih banyak Sensei. Sama-sama. Deshita. Hai, otsukare sama. Hai, kirimasu ne. Baik, 失礼します。